Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallahu ajma'in. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali majelis kita dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bertaqarrub kepadanya, menjalankan salah satu amal ibadah yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, yaitu bertalabul ilmi syar'i. Kita senantiasa meminta kepada Allah Jalla wa Ala dengan semua nama-nama Allah yang maha indah dan semua sifat-sifat Allah yang maha sempurna, agar Allah senantiasa menganugerahkan keikhlasan ke dalam hati-hati kita di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu. Kita hadir semata-mata lillahi ta'ala, sehingga setiap langkah yang kita langkahkan untuk datang ke tempat yang mulia ini, Allah catatkan sebagai kafarah bagi dosa-dosa kita. Allah jadikan sebagai peninggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan sebagai wasilah yang memudahkan langkah-langkah kaki kita di hari kiamat nanti untuk berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ilmu yang kita pelajari bersama, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menjadi motor penggerak untuk berlomba di atas amal-amal kebaikan,
sekaligus ilmu yang berfungsi sebagai benteng yang kokoh dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan tuntunan hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Para jamaah yang Allah muliakan, di kesempatan sore hari ini, di penghujung hari yang ke-11 dari bulan Rabiul Awal di tahun 1447 Hijriah, kita kembali melanjutkan kajian rutin kita di dalam membahas risalah Sifatuz Zawjatis Salihah, karakteristik istri yang salihah, buah karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu tabaraka wa ta'ala. Kita masuk perkataan penulis, wa min sifatiz zawjatis salihah, dan di antara karakter atau sifat seorang istri yang salihah adalah adamut taqsir fi huquqiz zawj, tidak lalai di dalam menunaikan hak-hak suami, wa badlul wus'i wal juhdi fi khidmatihi. Seorang istri yang salihah akan berusaha semaksimal yang bisa dia upayakan untuk menunaikan hak-hak suaminya, untuk berkhidmat kepada suaminya, menjalankan kewajiban sebagai seorang istri di dalam menunaikan hak-hak suami. Ini di antara sifat seorang wanita yang salihah, seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memperhatikan hak-hak suaminya dan dia berusaha untuk menunaikan hak-hak tersebut semaksimal yang bisa dia upayakan. Kata penulis, wal yata'ammal fi hadza ma rawahu an-Nasa'i fi Sunanil Kubra an Husain ibn Mihsan an ammatin lahu. Dan hendaknya ya seseorang merenungkan dalam masalah ini, ya terkait dengan besarnya hak seorang suami. Hendaknya setiap wanita, setiap muslimah, setiap istri merenungkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam As-Sunanul Kubra dengan sanad yang sahih dari Husain bin Mihsan, dari salah seorang bibi, ya, Husain bin Mihsan, annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin, bahwasanya beliau, ya bibi dari Husain bin Mihsan, pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah hajat yang dia miliki. Ada kebutuhan untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha min hajatiha, setelah dia selesai dari hajatnya, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita tersebut, kepada bibi dari Husain bin Mihsan,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adzatu zaujin anti?" Wahai fulana, apakah engkau seorang wanita yang memiliki suami? Qalat, kata sang wanita tersebut, "Na'am." Betul wahai Rasulullah, aku memiliki seorang suami. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa kaifa anti lahu?" Bagaimana kedudukan engkau di hadapan suamimu? Bagaimana perbaktianmu terhadap suamimu? Bagaimana muamalahmu bersama suamimu? Qalat, maka sang wanita tadi mengatakan, "Ma'aluhu illa ma'ajizu anhu." Wahai Rasulullah, aku senantiasa berupaya untuk berkhidmat kepada suamiku. Aku berusaha untuk senantiasa melayani suamiku, menunaikan hak-hak suamiku, kecuali dalam perkara-perkara yang memang tidak aku sanggupi. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sang wanita tersebut, "Unzuri aina anti minhu." Wahai fulana, lihatlah di mana posisimu di hadapan suamimu. Lihatlah bagaimana kualitas perbaktianmu terhadap suamimu. Bagaimana kualitas muamalahmu bersama suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu bisa menjadi jalan yang mengantarkan engkau ke surga Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya bisa menjadi wasilah yang akan menjerumuskan engkau ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan para jamaah yang Allah muliakan, akhwati fillah azakunallah, betapa besarnya kedudukan seorang suami di hadapan istrinya. Sampai-sampai Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam yang mengabarkan kepada setiap wanita, kepada setiap istri, bahwasannya kualitas perbaktian seorang wanita terhadap suaminya menjadi indikator apakah dia akan masuk ke dalam surga Allah ataukah akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami. Betapa besarnya fadilah dari berkhidmat kepada seorang suami, besarnya pahala yang didapat seorang wanita ketika dia berusaha menunaikan hak-hak suaminya, sekaligus sebagai tahdzir, sebagai peringatan. Betapa besarnya dosa bagi para istri yang tidak mempedulikan hak suaminya. Betapa besarnya dosa bagi wanita-wanita yang tidak berusaha untuk menunaikan hak-hak suami mereka. Kata Syekh Abdul Razak, "Mata yakunu zawju li zawjatihi jannatan wa mata yakunu naran." Kapan seorang suami bisa menjadi wasilah yang mengantarkan seorang istri ke dalam surga, dan kapan seorang suami bisa menjadi wasilah yang mengantarkan seorang istri ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Huna yajibu 'alal mar'ati an ta'iya hadhihi al-haqiqah. Maka di sini kata Syekh, wajib bagi setiap wanita, wajib bagi setiap muslimah, wajib bagi setiap istri untuk memahami hakikat ini. Pertanyaan terbesar yang hendaknya senantiasa kita hadirkan di dalam benak-benak kita. Kapan suami kita menjadi wasilah yang mengantarkan kita ke surga Allah, dan kapan suami kita menjadi wasilah yang mengantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan pertanyaan ini di dalam benak-benak kita. Sebagai seorang istri, anta'ya hadzal amral kabir. Hendaknya seorang istri, seorang wanita muslimah memahami perkara yang sangat besar ini. Aina anti minhu.
Pertanyaan Nabi ya kepada ya bibi dari Husain bin Mihsan. Aina anti minhu, di mana posisimu di hadapan suamimu? Ya. Bagaimana kualitas perbaktianmu terhadap suamimu? Alaiki wajibatun wa anti abdun lillah wa thammata jannatun wa narun. Kata Syekh Abdul Razak, ya, seorang muslimah, seorang mukminah memiliki kewajiban yang harus dia jalankan, memiliki tanggung jawab di dalam rumah tangga yang harus dia jalankan. Wa anti abdun lillah, dan engkau wahai muslimah, engkau adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Engkau hamba. Jadi antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa thammata jannatun wa narun, dan di sana di hari kiamat nanti ada surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab yang harus kita jalankan. Kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dan ada konsekuensi dari setiap kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Imma surga, imma neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azza wa jalla amaraki wa awjaba alayki hadhihi al-huquqa tujaha az-zawji. Kata Syekh Abdul Razak, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau wahai muslimah, Allah mewajibkan atas engkau wahai muslimah hak-hak ya terhadap suamimu. Kewajiban-kewajiban yang wajib engkau tunaikan terkait dengan hak-hak suamimu. Faqumi biha, maka jalankan hak-hak tersebut. Wa addiha 'ala tamami wal kamal, dan tunaikan hak-hak suami secara sempurna, secara maksimal. Ya, jangan menjadi orang-orang yang curang. Ya, giliran kita minta hak kepada suami, kita minta hak secara sempurna. Giliran kita dihadapkan dengan hak suami, kita tidak berusaha maksimal menunaikan hak-hak seorang suami. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, tunaikan hak suami secara maksimal, ya, secara sempurna. Ta'atan lillahi wa talaban liridhahu. Ketika seorang wanita muslimah berupaya untuk menunaikan hak suami, yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mendasari perbuatannya, yang mendasari ya ikhtiar dia di dalam mentaati seorang suami adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ketika kita berkhidmat kepada suami kita, ketika kita menunaikan hak-hak suami kita, ya, bukan semata-mata menginginkan apa yang ada pada suami, bukan karena harta-harta suami semata, tapi niatkan ketika kita menunaikan hak seorang suami, ketika kita menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, niatkan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya taat kepada suami? Kenapa saya berkhidmat kepada suami? Kenapa saya menunaikan hak-hak suami secara maksimal? Karena Allah yang memerintahkan seorang muslimah untuk taat kepada suaminya. Karena Allah yang mewajibkan seorang muslimah untuk menunaikan hak-hak suaminya. Ini yang menjadi pondasi muamalah kita bersama suami kita. Bukan karena mengharapkan harta suami, ya, bukan karena mengharapkan terima kasih suami, tapi kita menunaikan hak-hak suami dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kejar adalah besarnya ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, ya, untuk setiap wanita yang menunaikan hak-hak suaminya. Addil ladzi 'alaiki
was'alillaha alladhi laki fa innahu jannatuki wa naruki. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, tunaikan yang menjadi kewajiban engkau wahai muslimah, tunaikan yang menjadi tanggung jawab engkau sebagai seorang istri, tunaikan hak-hak suami. Adapun balasan maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ganjaran dari apa yang kita usahakan minta kepada Allah. Ya. Yang kita kejar adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kejar adalah besarnya ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suami ya bisa menjadi surga atau neraka bagi seorang wanita. Ini bisa mengantarkan seorang istri ke surga Allah Subhanahu wa taala atau bisa mengantarkan seorang wanita ya untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Ya, maka niatkan ketika kita berkhidmat kepada suami, ya, niat kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Niat kita adalah mencari besarnya ganjaran pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita diajarkan kaidah oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang hamba ya mencari kebahagiaan akhirat, dia jual dunianya untuk mencari kebahagiaan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, siapa yang menjual dunianya untuk mencari kebahagiaan akhirat, untuk membeli kebahagiaan di akhirat, Allah berikan kepadanya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya, sebaliknya, ya, seseorang yang menjual akhiratnya semata-mata untuk membeli kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ya, maka bangun ya setiap amal kebaikan yang kita upayakan di atas pondasi keikhlasan semata-mata lillahi ta'ala. Di antaranya ketika kita berbakti kepada suami kita, ya, jadikan niat kita lillah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka mencari besarnya ganjaran pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara sifat yang wajib diupayakan oleh setiap wanita muslimah. Ya, kita berupaya untuk menunaikan hak-hak suami kita semaksimal yang bisa kita upayakan. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa min sifati zaujati salihah, dan di antara karakter seorang istri yang salihah, di antara sifat seorang istri yang salihah adalah adamu irhaqi zauji bin nafaqah. Tidak meletihkan suami, ya, dalam masalah nafkah. Ya, tidak membuat suaminya ya keletihan di dalam mencari nafkah. Yani maknanya ya, seorang wanita muslimah berusaha untuk senantiasa mensyukuri kebaikan seorang suami, ya, apa yang suami berikan kepada dirinya, ya, selama dia tahu suami sudah menjalankan tugasnya di dalam mencari nafkah, mencari ma'isyah, dan dia berikan apa yang sudah dia upayakan secara maksimal, maka syukuri. Ya, jangan kita membebani suami kita melebihi batas kesanggupannya karena gaya hidup kita. Ya, jangan seorang istri membebani seorang suami sampai di luar batas kesanggupannya, ya, di dalam mencari nafkah hanya karena ingin ini ingin itu, banyak menuntut kepada seorang suami sehingga meletihkan suami, ya,
Hendaknya seorang wanita muslimah berusaha menjadi wanita yang qanaah, senantiasa mensyukuri kebaikan yang suami berikan. Ya. Apapun yang suami dia berikan, syukuri. Terima. Ya dengan ridha dan dengan penuh rasa qanaah. Kata Syekh, wa alla takuna adatan fil baiti lil badhi wal israfi wa idha'ata maliz zawji bal ta'tadilu. Hendaknya seorang istri, ya seorang muslimah yang salihah, jangan sampai menjadi ya alat di dalam rumah tangganya ya untuk berbuat israf, berbuat tabdzir, untuk membelanjakan harta suami secara berlebihan. Ya. Jangan sampai kita memperalat suami untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya, kita banyak menuntut kepada suami untuk memenuhi syahwat gaya hidup kita. Ya. Jangan sampai seorang muslimah ya hidup dengan boros atau dengan tabdzir terkait dengan membelanjakan harta suami. Bal ta'tadilu, hendaknya seorang wanita muslimah berusaha untuk bersikap pertengahan, tidak kikir, tidak pelit di dalam membelanjakan harta, tidak pula tabdzir, berlebihan ya di dalam membelanjakan harta seorang suami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan ayat yang ke-67. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah jelaskan di antara sifat ibadur rahman, di antara karakter hamba-hamba pilihan, Allah katakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka, mereka tidak israf, tidak tabdzir, tidak berlebihan, ya, tidak boros, tidak melampaui batasan, walam yaqturu, dan mereka tidak pula pelit, tidak bakhil, tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama, tapi mereka di tengah-tengah antara perbuatan israf dan kikir, antara perbuatan mubadzir ya dengan sifat kikir, pertengahan, membelanjakan harta dengan wajar sesuai dengan kebutuhan yang memang kita butuhkan. Ya. Maka jangan sampai kita meletihkan seorang suami, ya, melelahkan seorang suami untuk mencari harta, ya. Jangan sampai kita menjadi sebab suami kita mengambil harta dari jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena ingin memenuhi gaya hidup seorang istri. Ya, berapa banyak seorang suami yang menjadi korban ya gaya hidup istrinya. Ya, ingin dipenuhi ini, ingin dipenuhi itu. Akhirnya seorang suami ya karena cintanya kepada seorang istri, ya cintanya kepada seorang wanita, memaksa dia untuk mengambil harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena ingin memenuhi gaya hidup istrinya. Ya. Maka seorang wanita yang salihah cukup dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita menjadi sebab suami kita mengambil harta dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena syahwat, keinginan, hawa nafsu kita. Hanya karena gaya-gaya hidup kita. Ya. Kata penulis, wal nata'ammal fi hadzal bab ma jaa'a an Abi Sa'id au Jabirin
radhiyallahu taala anhuma. Dan mari kita renungkan dalam masalah ini, di dalam bab ini, ya sebuah hadis yang datang dari jalan sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri atau Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam khataba khutbatan fa'atalaha. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri atau hadis Jabir bin Abdullah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah berkhutbah dengan khutbah yang sangat panjang. Ya, Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat dan Nabi memanjangkan khutbah beliau. Wa dzakara fiha amrad dunya wal akhir. Di dalam khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang beberapa perkara dunia dan beberapa perkara akhirat. Nabi singgung di dalam khutbahnya. Nabi sebutkan di dalam khutbahnya ya terkait dengan masalah-masalah duniawiyah dan juga terkait dengan masalah-masalah ukhrawiyah. Fa dzakara, maka di antara isi khutbah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada saat itu anna awwala ma halaka banu Israil anna imra'atal faqir kanat tukallifuhu minas thiyabi awis siyagh aw qala minas sighah ma tukallifu imra'atul ghani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara ya hal yang pertama kali membinasakan orang-orang Bani Israel adalah karena perbuatan seorang wanita. Ya, seorang wanita yang memiliki suami yang fakir, suami yang miskin. Di mana wanita tersebut membebankan kepada suaminya di luar batas kesanggupannya. Dia tahu suaminya miskin, dia tahu suaminya fakir, dia membebankan ya kepada suaminya di luar batas kesanggupan seorang suami. Ya, dia bebankan sebagaimana seorang wanita yang memiliki suami yang kaya. Dia menuntut kepada suaminya ingin seperti si fulana, ya punya tas ini, punya baju ini, punya sepatu ini. Yang dia lihat ya seorang wanita yang suaminya dilapangkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita yang punya suami yang miskin ini menuntut kepada suaminya apa yang dituntut oleh seorang wanita yang memiliki suami yang kaya raya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diantara awal sebab kebinasaan Bani Israel. Ya, karena terkadang para jamaah yang Allah muliakan, ya, seorang wanita meskipun akalnya lemah, meskipun punya kekurangan di dalam agamanya, tapi Nabi yang mulia mengatakan tidak ada ya makhluk yang lemah akal dan kurang agamanya lebih bisa menundukkan seorang laki-laki daripada kaum wanita, daripada kaum wanita. Ya, maka dengan sebab itu ya, berapa banyak kaum laki-laki yang terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena keinginan untuk memenuhi tuntutan istrinya. Dan ini diantara sebab yang membinasakan orang-orang Bani Israel karena tuntutan para istri terhadap suami-suami mereka yang melebihi batas kesanggupan sang suami. Fadzakara imra'atan min Bani Israel kanat qasiratan wattakhadhat rijlaini min khashabin wa khataman lahu ghalqun wa tabaqun wa hasyathu miskan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel yang ya tubuhnya pendek. Ya, seorang wanita yang tubuhnya pendek. Ya, kemudian ketika dia ingin terlihat lebih tinggi, akhirnya dia membuat ya tambahan pada kakinya. Ya, membuat ya semacam sepatu dari kayu
ya, kemudian dipasangkan di kakinya, ya, agar terlihat tinggi sang wanita yang pendek ini, ya. Kemudian dia pun ya mengenakan cincin, ya, yang mana cincin tersebut yakni dibuat, ya, bisa untuk menyimpan minyak wangi. Ya, dia buat cincin, kemudian diletakkan di cincin itu minyak wangi, ya. Wa kharajat baina imra'ataini tawilataini au jasimataini. Ya, dia ingin tampil menarik. Ya, dia ingin yakni diakui oleh orang lain, dipuji oleh manusia. Ya. Maka dia keluar bersama dua orang wanita yang memang tubuhnya tinggi. Faba'athu insanan yatba'uhunna. Ya. Kemudian orang-orang Bani Israel mereka yang mengutus manusia untuk mengikuti tiga orang wanita ini. Fa'arafat tawilataini walam ya'rif sahibatar rijlaini min khashabin. Maka manusia mengenali dua sosok wanita yang tinggi, ya, dan tidak mengenali sang wanita yang pendek kemudian ditinggikan dengan tambahan kayu tersebut. Ya. Fa awwal ma kana halaku Bani Israil anna imra'atal faqir kanat tukallifu zawjaha minas sighati wal huliyyi waz zinah mithla ma tukallifu imra'atul ghani zawjaha. Kata Syekh Abdul Razak, maka di antara sebab yang pertama kali menjadi sebab kebinasaan orang-orang Bani Israel, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan, adalah karena ya seorang wanita yang memiliki suami yang fakir membebani suaminya, ya, menuntut perhiasan ya kepada suaminya sebagaimana tuntutan seorang wanita yang memiliki suami yang kaya. Ya. Dia menuntut kepada suaminya ya untuk dibelikan ini, dibelikan itu, ya, dibelikan perhiasan ini, perhiasan itu. Yang dia lihat adalah ya wanita-wanita yang punya suami yang kaya, sehingga dia membebankan suaminya di luar batas kesanggupannya. Ini kata Nabi yang menjadi sebab kebinasaan ya orang-orang Bani Israel. Thumma anzur ila sani'i hadhihi al-mar'atil qasirah wa ma fihi min al-israf wal badghi wa idha'atil mali wa tadlis wa adamil qana'ati bima kataballahu subhanahu wa ta'ala laha. Kemudian kata Syekh, lihatlah bagaimana perbuatan seorang wanita yang pendek tersebut, ya, di mana dia melakukan hal-hal yang sifatnya israf, ya, hal-hal yang tidak ada manfaatnya, membuat kaki palsu ya ditambahkan, ya, untuk agar kelihatan tinggi, kemudian mengenakan perhiasan-perhiasan ya yang tidak ada manfaatnya, hanya sebatas untuk mendapatkan pengakuan manusia. Dan ini termasuk tadlis kata beliau, termasuk penipuan, termasuk kebohongan. Ya, di mana wanita yang pendek tersebut ingin dianggap sebagai orang yang tinggi. Ya, di tengah-tengah manusia, makin termasuk penipuan, termasuk tadlis, dan termasuk ya sifat tidak qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Enggak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, enggak qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, maka ini di antara bentuk kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asbaha dzawatil ka'bi al-'ali biha wa qad jaa fi fatwa al-lajnah daimah lil ifta'i ma nassuhu. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, ya, di antara perbuatan yang semakna dengan perbuatan wanita yang pendek tersebut
adalah menggunakan sepatu hak tinggi. Ya, sepatu dengan hak yang tinggi. Ya, agar terlihat tinggi, ya, sebagian wanita menggunakan sepatu yang haknya tinggi. Ya, maka ini termasuk ke dalam perbuatan semacam ini, tadlis, penipuan. Ya. Dan telah datang di dalam fatwa Lajnah Daimah di mana disebutkan dalam fatwa mereka, lubsul ka'bil 'ali la yajuz. Yang mengenakan sepatu hak tinggi bagi seorang wanita itu tidak diperbolehkan. Li'annahu yu'arridul mar'ata lis-suqut. Karena mengenakan sepatu semacam itu, ya, berpotensi untuk memudaratkan seorang wanita. Ya, bisa membuat dia jatuh dengan sepatunya. Wal insanu ma'murun syar'an bitajannubil akhtari bimithli umumi qaulillahi ta'ala wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Sedangkan manusia, ya, diperintahkan secara syariat untuk menjaga diri dari hal-hal yang bisa membahayakan dirinya. Ini kaidah di dalam agama kita. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa membahayakan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ya, jangan kamu lemparkan diri kamu, ya, kepada hal yang membinasakan. Ya, jangan kamu, ya, melempar diri kamu ke dalam hal-hal yang membinasakan. Ya, maka Lajnah Daimah memfatwakan, ya, tidak boleh bagi seorang muslimah, ya, menggunakan sepatu hak tinggi, karena itu bisa membahayakan diri. Ya, wa qaulihi, dan juga, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membinasakan diri kamu sendiri. Ya, jangan kamu, ya, membunuh diri kamu sendiri, membinasakan diri kamu sendiri. Kama innahu yudhhir, atau kama annahu yudhhiru qamatal mar'ah wa ajizataha akthar mimma hiya alaihi. Sebagaimana menggunakan sepatu hak tinggi bagi seorang wanita, ya, itu seolah-olah menampakkan sang wanita lebih tinggi daripada fisik normalnya. Ya, daripada tinggi normal sang wanita tersebut. Wa fi hadza tadlisun, dan dalam hal semacam ini terdapat tadlis, terdapat penipuan. Ya, terdapat kebohongan. Wa ibda'un li ba'dhi zinah allati nuhiyat an ibda'iha, dan bisa yang menampakkan sebagian perhiasan yang dilarang oleh syariat untuk ditampakkan oleh wanita. Ya, bisa menyikap aurat dan yang lainnya. Ya, maka hindari menggunakan, ya, sepatu-sepatu atau sandal semacam itu. Wallahu a'lam. Kemudian akhwati fillah azakunallah, satu poin lagi kita bahas di kesempatan sore hari ini. Kata Syekh Abdul Razak, wa min sifati zaujati salihah, di antara sifat seorang istri yang salihah, di antara karakter seorang istri yang salihah adalah adamu kufranil mun'imin, tidak kufur nikmat. Ya, tidak mengkufuri kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Ya, hendaknya seorang wanita muslimah senantiasa mensyukuri kebaikan setiap orang yang berbuat baik kepada dirinya. Ai la takfur ma yassarallahu tabaraka wa ta'ala laha min ni'matin an tariqi zawjiha. Jadi maknanya kata Syekh Abdul Razak, jangan seseorang,
ya, mengkufuri satu kenikmatan yang dia dapatkan lewat jalan suaminya. Jangan seorang istri kufur nikmat. Ya, ketika Allah memberikan dia satu kenikmatan dengan wasilah suami, maka syukuri nikmat tersebut. Jangan diingkari, jangan dikufuri. Fil hadis, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba tidak dikatakan bersyukur kepada Allah ketika dia tidak bisa berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepada dirinya. Ini seorang hamba tidak dikatakan hamba yang bersyukur kepada Allah sampai dia mampu berterima kasih kepada pihak yang telah berbuat baik kepada dirinya. Maka nggak boleh kita kufur nikmat, nggak boleh kita juhud, mengingkari kebaikan suami-suami kita. Dan sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, bahwasannya di antara sebab yang paling banyak menjerumuskan kaum wanita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah kufur nikmat. Karena ya banyak di antara kaum wanita itu tidak mensyukuri kebaikan suami. Ya, maka jangan sampai kita kufur nikmat. Ketika suami berbuat baik kepada kita, syukuri. Ketika kita mendapatkan ya satu kenikmatan dengan wasilah suami kita, ucapkan terima kasih. Ya, jangan sampai jadi orang yang kufur nikmat. Karena Nabi yang mulia mengabarkan, ya, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tukafi'uhu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang telah berbuat baik kepada engkau, maka balas kebaikannya. Kalau bisa lebih, balas dengan sesuatu yang lebih. Kalau tidak bisa, minimal yang sama. Fa illam tukafi'uhu, kalau seandainya engkau tidak bisa membalas kebaikan orang tersebut, fad'u lahu, maka doakan. Minimal doakan. Ya. Minimal doakan dengan lisan-lisan kita agar Allah membalas kebaikan si fulan. Doakan dengan lisan-lisan kita agar Allah membalas kebaikan suami kita. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, sampai engkau yang mengira bahwasanya doa-doamu sudah cukup untuk membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada dirimu. Maka Islam mengajarkan akhlak yang sangat mulia. Ya, kita berusaha untuk membalas kebaikan orang lain. Ya, kalau tidak bisa, minimal kita doakan dengan doa-doa yang baik untuk orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kata Syekh Abdul Razak, wa mimma jaa fi hadzal bab, di antara dalil yang datang dalam masalah ini, ma rawahul Bukhari fil adabil mufrad, apa yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam kitab al-Adabul Mufrad beliau, min hadithi Asma ibnati Yazid al-Ansariyah, dari hadis Asma bintu Yazid al-Ansariyah, beliau berkata, marra bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana fi jiwari atrabin li fasallama alaina. Suatu hari, kata Asma, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, ya, melewati aku. Ya, sedangkan aku pada saat itu bersama wanita-wanita yang sebaya denganku. Ya, dengan wanita-wanita yang sebaya dengan diriku. Fasallama alaina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada kami. Nabi mengucapkan salam kepada para sahabiyat. Wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kami, kepada kaum wanita, iyyakunna wa kufral mun'imin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhi oleh kalian perbuatan kufur terhadap orang-orang yang memberikan nikmat kepada kalian. Yani jangan sampai kalian kufur nikmat. Jangan sampai kalian kufur kebaikan
terhadap orang-orang yang berbuat baik kepada kalian. Faqultu, kata Asma, ya Rasulullah, wa ma kufrul mun'imin? Apa itu kufur nikmat? Ya, apa itu kufur orang yang telah berbuat baik kepada kita ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'alla ihdakunna tatulu aimatuha min abawaiha thumma yarzuquha Allahu zawjan wa yarzuquha minhu waladan fataghdabul ghadbata fatakfur fataqul ma ra'aitu minka khairan qattu. Yang dimaksudkan dengan kufur mun'imin, kata Nabi, ya, adalah salah seorang di antara kalian, salah seorang wanita, itu bisa jadi ya dia sudah lama bersama orang tuanya, tidak ada yang meminang dia, ya, sekian lama dia bersama orang tuanya, tidak ada laki-laki yang menikahi dirinya. Kemudian Allah anugerahkan kepadanya seorang suami, ya, yang menikahi dirinya. Kemudian dari suami tersebut Allah anugerahkan keturunan, ya, untuk mereka berdua. Kemudian suatu hari sang wanita marah kepada suaminya, imma karena perbuatan suami, ya, imma karena ucapan seorang suami, ya. Salah seorang di antara kalian marah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan sebab marahnya dia menjadi kufur nikmat kepada suami, ya. Fatakfur fataqul, kemudian dia kufur nikmat dan dia mengucapkan, ya, ma ra'aitu minka khairan qat, wahai suamiku, ya, aku tidak melihat satupun kebaikan dari engkau. Ya, ini namanya orang yang kufur nikmat. Ya, setelah sekian lama dia menikah dengan suaminya, dinafkahi oleh suaminya sampai punya keturunan dari sang suami tersebut. Ketika dia marah kepada suami, hilang semua kebaikan suami, nggak dianggap semua kebaikan suami. Ya, sampai-sampai dia mengatakan, ya, ketika dia marah, ma ra'aitu minka khairan qat, wahai suamiku, ya, wahai fulan, aku tidak, ya, melihat satupun kebaikan selama aku nikah bersama engkau. Ini namanya orang yang kufur nikmat, ya. Selama ini suami, ya, menafkahi dia sampai memiliki anak keturunan, ya, dengan kebaikan seorang suami. Ketika ada masalah, semua kebaikan suami hilang. Inilah yang dinamakan dengan kufur nikmat, dan ini yang menjadi sebab kebanyakan kaum wanita diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, uritun nara fa idza aktsaru ahlihan nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata, kata Nabi, aku dapati mayoritas penghuni api neraka dari kalangan kaum wanita. Kata Nabi yang mulia, yakfurna, karena mereka kebanyakan kufur. Kata para sahabat, ya Rasulullah, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, tidak. Yakfurnal ashir, tapi mereka kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami mereka. Ya. Seringkali ketika ada masalah, kebaikan-kebaikan suami yang begitu banyak seolah-olah hilang semuanya. Ya. Maka jangan sampai seorang muslimah menjadi wanita yang kufur nikmat. Ya. Jangan gara-gara satu masalah, kebaikan seorang suami, ya, tidak ada yang dia anggap. Ya. Sekian tahun berumah tangga dengan suaminya, dan suami memberikan hak-hak istrinya, hanya karena satu kesalahan seorang suami, hilang semua kebaikannya. Ini namanya kufrul mun'imin, kata Nabi. Ya, kufur orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Dan ini diantara sebab, ya, yang menjerumuskan seorang wanita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Syekh Abdul Razak, qauluhu tatulu aimatuha min abawaiha, yakni yata'akhkhar zawajuha. Ya. Ini makna salah seorang di antara kalian, ya,
bersama kedua orang tuanya, yakni terlambat nikahnya, sampai datang seorang laki-laki yang menikahi dirinya, meminang dia menikahi dirinya, sampai berumah tangga memiliki anak keturunan. Ya, kemudian ketika suami berbuat kesalahan, hilang semua kebaikannya. Ini termasuk orang yang kufur nikmat. Ya, dan ini bukan akhlak seorang muslimah, bukan akhlak seorang muslim yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kata Syekh Abdul Razak, wa jaa fi sunanil kubra lin Nasa'i an Abdullah ibni Amr. Datang di dalam As-Sunanul Kubra karya Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma dengan sanad yang sahih. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Di antara tahdzir, di antara wa'id, di antara ancaman yang sangat keras yang diberikan kepada seorang wanita yang kufur nikmat, kufur kebaikan suami, kata Nabi, Allah tidak akan melihat seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Ya. Allah tidak akan menoleh, Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan memandang seorang wanita, seorang istri yang dia tidak berterima kasih kepada suaminya. Padahal ya, dia sangat butuh dengan suaminya, butuh nafkahnya, ya, butuh dengan kebaikan suaminya. Ya, sudah dikasih kebaikan oleh suami, dia tidak berterima kasih kepada suaminya. Ya, tidak pernah menganggap kebaikan-kebaikan seorang suami. Maka wanita semacam ini, istri semacam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai ya seorang wanita muslimah ya menjadi wanita-wanita yang kufur nikmat. Ya, kita punya suami manusia biasa, enggak lepas dari kesalahan. Ya, terkadang suami berbuat kealpaan, berbuat salah, mungkin salah dalam hal ucapan, salah dalam hal perbuatan, itu manusiawi. Ya, ketika suami kita berbuat salah, ya, maka maafkan ya kesalahan suami kita, sebagaimana kita sebagai seorang istri punya kesalahan. Ya, bukan makhluk yang sempurna. Ya, namun jangan sampai satu dua kesalahan seorang suami menjadi sebab bagi seorang wanita melupakan semua kebaikan-kebaikan suami. Ya, jangan sampai satu dua kealpaan seorang suami menjadi sebab seorang wanita tidak mensyukuri jasa-jasa suaminya. Ya. Kalau ada wanita yang gampang melupakan kebaikan suami, maka dia adalah wanita yang kufur nikmat. Dan wanita semacam ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam api neraka Allah wal iyadzu billah. Maka akhwati fillah azakunallah, kita berusaha ya, yang pertama untuk memperhatikan hak-hak suami kita. Tunaikan secara maksimal ya, usahakan secara maksimal untuk menunaikan hak-hak suami kita. Yang kedua, jangan membebani suami di luar batas kesanggupannya. Jadi istri yang qanaah. Ya, suami dapat banyak, alhamdulillah. Suami dapat sedikit, alhamdulillah, syukuri. Ya, karena dengan mensyukuri ya nikmat yang didapatkan, insya Allah menjadi sebab keberkahan. Dilanggengkan nikmat yang sudah ada, dibuka nikmat-nikmat yang belum kita dapatkan. Ya, kemudian kita senantiasa berusaha untuk berterima kasih kepada suami-suami kita. Jangan menjadi istri-istri yang kufur nikmat ya suami. Jangan menjadi istri-istri
yang gampang melalaikan jasa-jasa suami. Nah, ini ya 3 poin yang kita bahas di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga rumah tangga yang kita bina Allah jadikan sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.